Assalamualaikum semuanya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Halwa Saifa Ahmadani dari kelas A1 2022 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini di sini saya akan sedikit banyaknya memaparkan salah satu materi, yakni tentang genre teks, yakni teks drama. Nah, yang pertama ini ada pengertian dari teks drama. Karena tentunya sebelum kita masuk kepada apa-apa yang ada di dalam drama, kita perlu tahu terlebih dahulu apa itu drama dan juga teks drama. Drama sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu draumai, yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, beraksi, dan juga sebagainya. Nah, drama juga bisa berarti sebuah perbuatan atau tindakan, ataupun bisa disebut juga sebuah action. Nah, jadi dapat disimpulkan pengertian dari drama ini adalah sebuah lakon atau cerita berupa kisah kehidupan dalam dialog dan dilakukan tokoh yang berisi konflik di dalamnya. Nah, dalam KBBI sendiri, drama memiliki beberapa pengertian, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, drama diartikan sebagai syair atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Kemudian ada juga drama adalah cerita atau kisah yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan sebuah pertunjukan teater. Kemudian drama adalah kisah kehidupan manusia yang dikemukakan dalam pentas berdasarkan naskah menggunakan percakapan, kemudian ada gerak, ada unsur-unsur yang membantu seperti dekorasi, kostum, kemudian tata rias, tata lampu, dan juga musik, serta tentunya disaksikan oleh penonton. Nah, maka dari itu teks drama bisa disebut cerita yang dipentaskan di atas panggung yang menceritakan kehidupan melalui adegan tokoh. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada ciri-ciri dari teks drama. Nah, ciri-ciri dari teks drama sendiri, yang pertama, memiliki cerita berbentuk dialog, yakni baik yang dituturkan oleh narator maupun tokoh. Tentunya dari sini dialog sendiri memiliki arti sebuah pembicaraan yang dilakukan lebih dari satu orang. Karena tentunya ketika hanya dilakukan oleh seorang, nantinya akan berubah, bukan dia tapi mono nantinya. Kemudian yang kedua, memiliki instruksi khusus. Nah, instruksi khusus ini harus dilakukan aktor saat memerankan tokoh di dalam, dan biasanya tulis dalam tanda kurung. Jadi biasanya kalau dalam sebuah teks drama biasanya ada dalam kurung memukul. Berarti nantinya ketika ada dalam teks seperti itu, maka nanti dalam actionnya atau dalam eksekusinya itu nantinya ada adegan di mana pelakon melakukan sebuah pukulan seperti itu. Kemudian yang ketiga, membuat banyak konflik dan aksi. Tentunya dalam drama tidak akan terasa rame, tidak akan terasa heboh jika tanpa adanya konflik dan juga aksi di dalamnya. Jika memang tidak ada dua hal tersebut, nantinya drama tersebut akan terasa lebih monoton. Dan konflik-konflik ini tidak dibatasi harus seperti apa. Apakah harus di awal, apakah harus di akhir atau seperti apa, karena nantinya disesuaikan kembali dengan bagaimana cara seseorang membuat sebuah naskah drama. Kemudian teks drama berada di atas atau di samping kiri dialog. Nah, yang selanjutnya, teks drama harus diperankan atau dipentaskan oleh manusia melalui lisan, ekspresi wajah, dan juga gerakan tubuh. Jadi teks drama itu karena
sebuah karya sastra yang bukan hanya untuk dibaca saja, bukan hanya untuk dibuat saja, tapi untuk diperlihatkan dan dipertontonkan. Maka dari itu tentunya harus ada eksekusi berupa sebuah lisan. Kemudian nantinya dari dialog yang dilakukan tentunya harus dibarengi dengan ekspresi wajah yang mendukung. Kemudian juga dengan tentunya gerakan tubuh ataupun bisa disebut biasanya blockingan, sehingga nantinya dalam drama tersebut akan terasa lebih real karena pelakon mereka melakukan sebuah gerakan, dialog, ekspresi wajah yang tentunya menggambarkan keadaan tersebut. Kemudian yang keenam, biasanya didukung oleh pencahayaan dan musik. Nah, dalam pementasan drama, pencahayaan dan musik sangatlah penting. Kenapa? Karena dari pencahayaan sendiri, pertama nantinya kita akan tahu bagian mana yang sedang berlangsung. Kemudian nantinya dari pencahayaan pun akan membantu dalam penonton merasa lebih masuk ke dalam cerita tersebut. Seperti mungkin dalam pementasan drama biasanya selalu ada cahaya yang warna-warni ataupun banyak warna, seperti warna hijau, warna biru. Seperti kita contohkan warna biru, kita contohkan adanya sebuah kemarahan. Kemudian kita contohkan warna kuning, itu berarti netral di situ. Kemudian musik pun sama, karena musik akan membawa seseorang menjadi lebih masuk lagi karena adanya iringan yang adanya melodi yang membuat hati kita akan lebih mudah terbawa. Kemudian biasanya dipentaskan dengan durasi kurang dari 3 jam. Nah, drama tersebut ketika dipentaskan itu akan berbeda-beda. Ada yang hanya 30 menit, ada yang 40 menit, dan biasanya kalau untuk pementasan besar itu drama dilakukan lebih dari 1 jam dan paling lama itu 2 jam biasanya. Tergantung kepada naskahnya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya memerlukan latihan khusus sebelum dipentaskan. Nah, latihan khusus tersebut gunanya untuk nanti ketika dipentaskan itu akan lebih real dan lebih orang yang memerankan pun lebih luas terasanya. Nah, dalam latihan khusus sebelum pementasan ini ada beberapa tahapan harus dilakukan. Yang pertama itu ada bedah naskah. Nah, dari bedah naskah ini, naskah yang akan digunakan setelah adanya naskah, tentunya yang pertama itu bedah naskah. Jadi nantinya apa yang isi dari naskah tersebut dibedah, kemudian dicari tahu pemerannya ini siapa aja, ada berapa pemeran, kemudian alurnya seperti apa, kemudian nantinya artistik yang dibutuhkan seperti apa, panggung yang digunakan itu baiknya seperti apa. Kemudian nantinya pendalaman karakter bisa lebih dapat karena kita mengetahui dari bedah naskah ini satu tokoh ini dia usia berapa, dia asalnya dari mana, bagaimana karakternya, sehingga nanti ketika memulai proses yang selanjutnya itu lebih memudahkan. Selanjutnya setelah bedah naskah itu ada proses reading atau proses pembacaan naskah. Jadi selama proses reading ini semua pelakon beserta sutradara akan berlatih terus-terusan hanya dengan ucapan dan juga mungkin dibantu dengan ekspresi wajah tanpa adanya gerak. Jadi hanya fokus kepada bagaimana cara menyampaikan dialognya. Kemudian selanjutnya baru blockingan. Nah, blocking ini baru keseluruhan dari dari hasil bedah naskah dan juga dari hasil reading. Karena di blockingan ini nantinya setiap pelakon itu mereka akan diminta untuk bergerak sesuai dengan dialognya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada unsur-unsur dari teks drama. Nah, unsur-unsur ini terbagi kepada 2. Yang pertama itu ada unsur intrinsik dan juga unsur
ekstrinsik. Nah, untuk unsur intrinsik ini adalah unsur-unsur pembentukan drama yang adanya di dalam teks dramanya. Sedangkan kalau ekstrinsik itu di luar dari teks dramanya. Nah, kita telah maksud dari intrinsik dan juga ekstrinsik ini. Yang pertama ada unsur intrinsik. Nah, terbagi kepada beberapa bagian. Yang pertama ada tema. Nah, hal yang paling penting dalam sebuah drama yakni tema. Tema merupakan gagasan utama yang menjalin struktur isi dari sebuah drama. Tema ini nantinya berkaitan dengan proses jalannya cerita dari sebuah drama. Beberapa contoh tema drama antara lain tema kemanusiaan, kemudian tema kasih sayang, persahabatan, kekeluargaan, nasionalisme, dan juga masih banyak lagi. Kemudian bagaimana sebuah drama disampaikan itu nantinya tergantung dari bagaimana tema drama tersebut dipilih oleh penulisnya maupun nantinya oleh sutradaranya. Kemudian yang kedua ada latar. Nah, untuk latar ini ketika setelah tema ditetapkan, unsur drama selanjutnya ya tentunya latar, karena latar ini merupakan banyak ya, ada latar keterangan tempat, latar waktu, suasana. Nah, jika latar tempat di mana dialog ini berlangsung, apakah di rumah, nantinya akan berpengaruh kepada artistik dari pementasan tersebut. Ketika latarnya rumah, otomatis pementasan dramanya pun akan menampilkan sebuah rumah di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya ada tokoh. Tokoh merupakan pemegang peran yang ada dalam cerita atau pelakon dalam sebuah cerita. Nantinya dari tokoh ini mereka menggambarkan yang akan menggambarkan karakter atau watak dari peran tersebut. Nah, para tokoh ataupun aktor mereka ini yang memerankan setiap karakter dalam sebuah cerita drama. Nah, tokoh-tokoh tersebut mereka adalah yang bertanggung jawab dalam menyampaikan ide atau gagasan dari sebuah drama agar dapat dicerna oleh penonton drama. Kemudian yang selanjutnya ada penokohan. Nah, yang selanjutnya dalam teks drama, penulis drama harus menetapkan penokohan dalam sebuah teks drama, karena penokohan merupakan sebuah proses, cara atau perbuatan menokohkan. Dapat diartikan sebagai proses penciptaan citra tokoh dalam karya sastra. Ada 3 jenis penokohan dalam drama, yaitu yang pertama ada protagonis, kemudian ada antagonis, dan juga ada tritagonis. Tritagonis ini biasanya mereka lebih ke tokoh pendukung, sedangkan kalau antagonis atau protagonis mereka bisa saja menjadi tokoh utama. Protagonis ini mereka akan condong kepada sifat-sifat menunjukkan hal-hal yang baik, sedangkan antagonis sebaliknya. Kemudian ada dialog. Nah, tentunya dalam sebuah teks drama, dalam tulisannya pun ada sebuah percakapan. Maka yang namanya drama itu pastinya ada percakapan lebih dari satu orang. Kemudian ada babak. Nah, untuk babak ini adalah bagian dari lakon sebuah drama. Dalam satu lakon atau pementasan terdiri dari satu atau beberapa babak. Biasanya nantinya setelah perpindahan babak bisa saja nantinya akan berbeda latar ataupun akan berbeda suasana, berbeda pembawaan dari nantinya pencahayaan dan lain-lainnya. Kemudian tentunya tadi dari sebuah drama itu harus ada sebuah konflik. Ya, karena konflik ini adalah suatu hal yang membuat drama menjadi lebih seru dan mampu menarik emosi dari penonton. Emosi tidak hanya untuk emosi marah saja, tapi bisa saja berupa sedih, emosi kecewa, emosi netral ataupun yang lainnya. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat merupakan simpulan tentang ajaran atau pesan moral yang terdapat dalam drama. Nah, setelah
drama selesai tentunya akan ada sebuah pelajaran hidup ataupun amanat yang bisa diambil. Nah, biasanya dari satu drama itu akan memiliki lebih dari satu amanat. Nah, kalau untuk unsur ekstrinsik itu yang pertama ada biografi pengarang. Nah, tentunya setiap pengarang mereka memiliki latar belakang atau riwayat hidup mereka masing-masing, dan juga tentunya berbeda-beda mulai dari lingkungan ia tumbuh, orang tuanya, pendidikan, lingkup pertemanan, hingga kepercayaan. Nah, hal ini merupakan sesuatu yang dapat memengaruhi sebuah karya yang diciptakannya. Setiap pengarang pastinya mempunyai nuansa sendiri ataupun mempunyai karakteristik sendiri dalam menuangkan karya-karya mereka. Kemudian selanjutnya ada falsafah hidup pengarang. Falsafah ini sama seperti biografi pengarang, namun falsafah hidup setiap pengarang biasanya berbeda-beda. Nah, falsafah hidup sendiri adalah pandangan hidup, gagasan, ide, atau sikap batin yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, nantinya hal ini akan melandasi tema drama yang akan dibuat. Dan yang terakhir ada keadaan sosial dan budaya masyarakat. Nah, keadaan situasi sosial dan budaya masyarakat juga menjadi hal yang dipertimbangkan atau menjadi inspirasi bagi pengarang dalam membuat naskah drama. Dalam hal ini, pengarang akan melihat isu-isu yang terjadi dalam masyarakat agar menarik perhatian audiens drama. Dan tentunya keadaan sosial budaya masyarakat tentunya akan berpengaruh kepada bagaimana cara tokoh menyampaikan dialognya. Misalkan kita ambil jika latar ceritanya ini diambil dari Sunda, nantinya pertama dialognya pun tentunya akan ada sedikit banyaknya diselipkan bahasa-bahasa daerah Sunda. Kemudian latarnya pun nanti tentu tidak mungkin ketika sebuah cerita itu keadaan sosial budayanya latarnya Sunda tapi belakangnya ini ada latarnya Bali, tidak mungkin. Maka tentu nantinya dari keadaan sosial dan budaya masyarakat ini akan berpengaruh terhadap bagaimana pementasan akan dilakukan. Nah, dalam teks drama ada 3 struktur dari teks drama ini. Yang pertama ada prolog. Prolog ini merupakan pembuka atau pengantar yang disampaikan oleh narator atau tokoh tertentu. Kemudian dialog. Dialog ini percakapan antar tokoh yang menggambarkan cerita. Epilog adalah kata-kata penutup yang berisi simpulan atau amanat. Namun, dalam pementasan drama itu tidak harus berurutan dari prolog, dialog, dan epilog. Bisa saja pementasan drama dilakukan tanpa adanya sebuah prolog. Misalkan langsung tiba-tiba ada klimaks, langsung ke klimaks itu bisa. Kemudian tiba-tiba atau klimaksnya di akhir terus langsung ending itu juga bisa. Nantinya akan kembali lagi bagaimana saudara ataupun penulis membawakan cerita tersebut. Nah, sebelum nantinya kita akan lanjut ke penugasan, tentunya teman-teman di sini harus punya gambaran terlebih dahulu. Nah, maka dari itu sebelum kita lanjut ke penugasan, kita tonton bersama-sama terlebih dahulu video setelah ini. Nah, setelah menonton video yang tadi, pastinya dari teman-teman mendapatkan inspirasi juga gambaran bagaimana teman-teman melakukan dan juga membuat sebuah pementasan drama. Nah, nantinya untuk pada pertemuan-pertemuan yang selanjutnya kita akan membentuk beberapa kelompok. Kita akan membagi menjadi beberapa kelompok, kemudian nantinya teman-teman akan berlatih dan akan menampilkan atau mementaskan sebuah pementasan drama seperti itu. Baik, untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.